Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba belajar melaporkan hasil ujian praktek dalam bentuk PDF ya. Pertama kita perlu persiapan. Persiapannya adalah tentu saja membuat folder, ya, kemudian mengupload format file video, ya, video record yang dari Zoom ya. Kemudian nanti mengupload format penilaian dan membuat worksheet. Oke, kita langsung mulai saja ke tahap persiapan. Yang pertama adalah membuat folder. Kita masuk ke Google Drive ya. Google Drive nih, Google Drive saya. Kemudian kita buat folder baru supaya nanti file-filenya bisa terkumpul dalam satu folder. Caranya adalah kita klik kanan di daerah yang kosong, area yang kosong, kemudian kita klik folder baru. Oke. Kasih nama sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu ya. Kalau saya misalnya untuk Al-Quran, maka saya buat Al-Quran ya, Al-Quran. Nah, oke. Nah, kita sudah membuat folder baru di sini. Nah, di dalam folder ini kita akan mengupload file record ya. Jadi yang selanjutnya adalah yang kedua mengupload file video ya. File video yang hasil rekaman dari hasil ujian di Zoom meeting. Oke, nah di dalam folder ini, di dalam folder Al-Quran kita klik kanan, kemudian upload file atau folder. Ya, karena biasanya hasil record itu dalam satu folder, maka kita kliknya yang ini, upload folder. Ya. Kemudian nanti diarahkan foldernya biasanya ada di dokumen, kemudian Zoom biasanya ya. Hasil ini kebetulan saya belum pernah record di sini, jadi belum ada. Nah, jadi tinggal kita cari saja file hasil recordnya ada di mana ya. Nanti tinggal klik, misalnya begitu, kemudian klik upload. Ya, selesai. Nanti tinggal tunggu. Nah, biasanya prosesnya agak lama tergantung berapa banyak file yang akan diupload ya. Kalau bisa sebelum diupload itu file-file yang tidak diperlukan sebaiknya dihapus terlebih dahulu ya. Ini hanya sebagai contoh karena saya sudah mengupload file yang dari Zoom ya. Saya buat ini Al-Quran 5B. Nah, ini bentuk uploadnya ya. Ini saya sudah lakukan. Ini bentuknya sudah file video semua. Yang audio sudah saya hapus supaya proses uploadnya tidak terlalu lama ya. Oke. Jadi tahap kedua sudah kita mengupload file video ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah mengupload format penilaian ya. Upload format penilaian. Oke, caranya sama, cara menguploadnya ya. Ini saya sudah upload, ini format Al-Quran 5B ya. Jadi kalau ini bentuknya file berarti kita klik kanan upload file ya. Kemudian kita cari, nah filenya ada di mana ya. Kalau misalnya saya ada di download di sini, nah, ini tes Al-Quran. Nah, misalnya ini format penilaiannya ya. Nanti tinggal klik upload ya. Nanti akan prosesnya di sini ya. Nah, ini format penilaian. Kayak apa format penilaian? Ya penilaian yang biasa kita lakukan ya. Coba kita buka di sini. Yang ini juga boleh, ini aja ya. Oke, formatif Al-Quran 5B. Ya, nah ini biasanya kalau ini format penilaian yang nanti akan kita isi ya. Di sini nanti nilai-nilainya. Nah, memang biasanya kalau dari file biasa ke dokumen akan berantakan ya. Oleh karena itu nanti ini perlu kita perbaiki terlebih dahulu ya. Oke, kita edit supaya kelihatan lebih rapi.
Ini sebagai contoh saja ya. Jadi nanti kalau untuk format seperti apa bakunya nanti bisa dibicarakan. Ini sebagai contoh supaya lebih cepat proses pembuatan videonya. Oke. Oke, nah, oke, kita sudah mengupload format penilaian ya dan sudah kita edit. Nah, sekarang kita membuat worksheet ya. Selanjutnya adalah membuat worksheet. Oke, kembali ke membuat sheet. Ini saya hapus terlebih dahulu. Hapus apa enggak ya? Kita oke, hapus saja. File yang lama berarti yang ini ya. Ini lama nih. Bentuknya Word berarti file lama. Ini kita hapus saja. Ya. Kemudian membuat worksheet. Oke. Untuk membuat worksheet kita ambil dari file ini saja yang sudah ada namanya ya. Misalnya dari hasil mites nih, saya ambil mites, hasil mites supaya namanya sudah ada, jadi kita tidak perlu ini lagi ya. Ini hasil mites semester 1 jawaban yang worksheet seperti ini. Nah, ini kita copy ya, kita buat salinannya nanti. Caranya adalah oke, sebentar, ini masih loading. Oke, jadi kita ambil di sini file, kemudian kita buat salinan ya. Kita buat salinan, kita kasih nama misalnya apa, nilai form nilai Al-Quran. Oke, nilai Al-Quran ya, kita taruh di foldernya tadi ada di, kita cari foldernya. Oke, sebentar, ini ya salah ya. Mana nih? Oh, kita mundur kali ya. Kita cari foldernya di tadi Al-Quran ya, Al-Quran yang ini. Oke. Oh, bukan. Al-Quran yang mana ya? Ini kayaknya. Kebanyakan. Oke, di Al-Quran sini, Cinta Damai. Oke. Ini sudah ada tadi folder file yang sudah kita buat. Oke, kita pilih. Oke, ya. Ini yang asli kita tutup saja ya. Nah, kita sudah buat salinannya. Oke, kita tunggu loadingnya. Oke, nah sekarang tinggal ini yang kita edit ya. Nah, ini namanya kebetulan sudah diurutkan ya, sudah berurutan. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau mau mengurutkan nama di sini ya, ini kan kita urutkan berdasarkan nama, berarti kita klik di D gitu ya, kemudian klik data dan urutkan sheet berdasarkan kolom D ya. Nanti kalau kita klik yang ini, nah nanti otomatis akan mengikuti semuanya berurutan ya. Oke, ini untuk pembuatan worksheet. Bagaimana selanjutnya adalah kita buat ini headernya sesuai kebutuhan ya. Maksudnya sesuai kebutuhan adalah kita lihat yang di format penilaian ya, mana yang perlu kita isi ya. Nah, di sini misalnya yang harus kita isi adalah mungkin kalau tanggal itu perlu manual saja ya, pelajaran juga nama ya. Jadi yang harus otomatis misalkan nama nih, nah nama, kemudian kelas, kemudian skor nih, nilainya nanti ada di sini ya. Teachers comment juga nanti kita buat. Berarti kita akan buat yang ini ya, kolom nama, kelas, nilai, dan komen ya. Pertama ini dulu deh ya. Nah, nama berarti kita di formnya sini nama sudah ada ya. Nah, email sudah, ini perlu ya untuk pengiriman nanti. Jadi untuk yang ini tanggal ini kita hapus saja. Ini kita hapus, klik kanan, hapus kolom ya, hapus kolom. Oke, ada masalah tidak dapat menghapus kolom dengan data formulir, gantinya pertimbangkan untuk menyembunyikan kolom. Oke.
nggak bisa dihapus katanya. Oke, sembunyikan, tapi nggak disembunyikan juga nggak apa-apa ya. Oke, kemudian tadi ada nama. Oke, nama sudah ada. Ini nama kita ganti saja supaya nanti lebih nama atau name ya, sesuai yang di form. Kemudian kelas, oke, titiknya kita hilangkan ya Bu. Oke, kemudian skor ini untuk nilai nanti ya. Oke, kemudian tadi apa lagi, nama, kelas, skor sudah ada. Oh, yang belum ada komen, teachers comment. Berarti kita tambahkan di sini teachers comment ya. Kita klik kanan, sisipkan satu kolom di kiri. Oke, nah kita buat di sini headernya teachers comment. Atau komen aja ya, nggak apa-apa lah, biar nggak panjang-panjang ya. Nanti komen ya, untuk kolom komentar. Kemudian apalagi ini yang akan kita sisipkan, komen, skor. Oke. Nah, kemudian ini ya. Nah, di sini ada, nanti kita mau link supaya ini kita taruh di depan saja ya. Ini kita taruh link, berarti klik kanan, sisipkan satu kolom di kiri. Ini link video ya. Link video. Oke. Link video sudah. Oke, kemudian nah ini berarti ini kan tadi ayat 14 sampai ayat 25, berarti ini nanti ayat 14 di sini ya. Nanti kita isi. Berarti yang kita butuhkan, kita buat di sini adalah ayat 14 misalnya. Ayat 14. Oke. Oke. Email, ada sampai nama dan link video. Nah, oke baik. Nah, sekarang tinggal kita isi link video aja ya. Link video dulu. Nah, ini skor juga kita hapus nih karena nanti terkait dengan nilai yang di sini ya. Oke, sekarang bagaimana kita melampirkan link video. Nah, ini misalnya video dari Alvaro ya, Alvaro. Nah, link video ini kita ambil dari folder ini ya. Oke, maaf. Jadi yang perlu dilakukan ketika kita sudah upload folder di sini, foldernya harus kita rubah ke public ya. Kalau belum ada tanda ininya nih, tanda orang biasanya masih biasa gitu ya. Kita klik kanan, kemudian bagikan. Oke. Ya. Nah, di sini kita ganti ya, siapa saja yang memiliki hak link kita buat editor saja ya. Kita buat editor, tujuannya adalah supaya nanti orang tua bisa mengcopy ya, atau menyalin link tersebut dan disimpan di drive-nya masing-masing ya. Oke, jadi ini kita buat sebagai editor, kemudian klik selesai ya. Nah, nanti di folder sininya muncul ini gambar orang gitu ya. Nah, berarti sudah public ya. Nah, setelah itu kita akan copy link dari video tadi Alvaro ini saya tidak rename ya, karena ini sudah sesuai absen. Jadi 1, 2, 3 ini sesuai urutan berdasarkan absen ya. Jadi kalau yang direcord pertama ya berarti zoom biasanya pertama itu zoom 0 ya, 0, kemudian kedua zoom 1 dan seterusnya ya. Tapi karena yang zoom 0-nya itu percobaan, jadi sudah saya hapus. Nah, ini Alvaro yang pertama ya. Nah, ini mendapatkan linknya, kita klik di sini ya. Nah, bisa muncul di sini ya, atau klik kanan juga bisa ya. Kita klik yang ini link, kemudian link yang ini kita copy ya, kita salin, selesai. Kita ke form nilai Al-Quran yang di spreadsheet. Nah, di sini kita paste ya, klik kanan, tempel. Nah, gitu. Oke, dan seterusnya ya. Untuk ini, untuk siapa namanya, Atar ya, Atar yang kedua, Atar. Kita klik sama, klik yang di sini, kemudian kita salin, selesai, Atar.
Oke, kita tempel. Oke, ini tidak semuanya ya, karena ini cuma percobaan saja. Kalau semuanya nanti lama. Oke, kira-kira seperti itu ya. Oke, ini pertama untuk link ya. Kemudian untuk nilai ayat. Nilainya, nah ini kita isi dari hasil penilaian kita secara manual ya. Kita salin di sini ya. Misalnya ini Alvaro ayat 1 poinnya 3 gitu ya. 3, 2 dan seterusnya gitu ya. Ini berarti sampai full gitu ya. Oke, sampai ayat 25 kita isi. Begitu juga dengan yang bawahnya. Oke. Yang bawahnya sama. Ini sebagai contoh saja ini. Ya, ini kita input manual nantinya ya. Ini bisa kita ganti gitu supaya nilainya ada yang berbeda. Oke, ini misalnya ini siapa nih yang nggak hafal ya, contoh asal aja ya, yang penting supaya nanti ada perbedaan di penilaiannya. Oke. Oke, nah, sesudah kita dapat nilainya, tadi yang kita perlukan di form itu adalah di sini ada skor maksimum. Berarti ada nilai total nih anak ya. Totalnya berarti kita harus buat totalnya juga di sini di form nilai ya. Ini kali ini kan skor akhir, berarti kita harus buat totalnya di sini di sebelah kanannya. Sisipkan oke, total skor. Nah, total skor kita peroleh dari mana? Dari sini ya. Berarti caranya adalah kita buat pakai rumus aja. Pakai rumus berarti sama dengan sum ya. Sum kurung buka. Nah, kita kurung buka, kemudian kita klik yang di sini. Kita sorot sampai ayat 25 gitu ya. Oke, kemudian ini langsung kita tutup, kurung tutup, enter. Nah, ya. Ini otomatis berarti totalnya 35 ya. Oke, kesininya tinggal, nah kalau ada suggestion begini nih, isi otomatis disarankan. Oke ya. Otomatis. Jadi mengikuti ya bawahnya rumusnya. Oke, kemudian skor. Skornya dari mana nih? Skor itu kan total skor dibagi total poin ya. Total poinnya berarti 12 ayat 36. Berarti nanti ini kita buat sama dengan rumusnya sama dengan yang ini, kita klik per 0.36 ya. 36 gitu. Oke, kita enter. Aduh, error. Kenapa tuh error? Coba. 0. Oke, sebentar. Error, klik sama dengan kesalahan mengurai formula ya. Ada rumus yang salah. Oke, sama dengan total skor dibagi per 0 pakai koma kali ya. 36. Coba. Oke, pakainya koma ya. Oke. Jadi tinggal kita klik otomatis ya, bawahnya ngikutin otomatis ya. Nah, kalau misalnya tidak otomatis gitu ya, kita tinggal ini klik yang di sini, kemudian klik pojok ini. Kalau udah muncul tanda plus begini, nah kita tarik. Nah, semuanya mengikuti ya. Nah, berarti nah ini nilai yang ada di atas nih. Oke. Kemudian apa nih? Komen ya. Komen itu biasanya apa ya? Ada excellent ya, very good, kemudian good gitu ya. Ini nanti pakai fungsi if ya. Jadi if pakai sama dengan if nanti bisa dibuatkan gitu ya, dibuatkan saja jika D2 ya, if D2, lupa saya rumusnya, if ini kalau nggak salah ya, D2 misalnya greater than misalnya 90 gitu ya, 90, maka pakai titik koma, maka
kita bilang excellent gitu ya, excellent misalnya ya. Kemudian koma if kurung buka D2 misalnya greater than 80, 80 ya, 80 ke atas, 80 sampai 90 ya, berarti 80 maka very good gitu ya, very good. Oh, biasanya pakai ini ya, kalau bukan angka dia pakai tanda petik ya. Kemudian oke, very good tanda petik, kemudian titik koma, sisanya misalnya good gitu ya, good. Oke, kita tutup berapa kali itu, 1 2. Oke, kita tes, coba enter. Nah, oke ya. Nah, jadi kita nilai ini otomatis ngikutin yang di sini ya. Kalau nilainya ini 89, ini very good ya. Oke, kita klik yang ini saja. Nah, nanti kalau misalnya nilainya kurang dari 80 berarti munculnya akan good ya. Misalnya kita ganti nih salah satu, siapa nih, Alvaro lah ya. Misalnya kita buat nilainya kurang dari 80 ya. Misalnya ini nggak hafal gitu. Oke, 2, oke 1. Nah, ini kan 72 nih, kurang dari 80. Nah, nanti ini otomatis akan muncul good di komennya gitu ya. Nah, jadi komen ini nanti disesuaikan dengan range nilai yang akan kita berikan ke siswa. Oke, sudah, ini persiapannya. Apalagi ya, total score. Oke, cukup kayaknya. Kita lihat, kita cek di sini dulu. Ini total score, kemudian student score. Student score berarti nanti nilai yang di atas aja yang di sini ya. Nah, nanti kita buat di sini. Yap. Oke, ini video. Oke, baik. Ya, untuk worksheetnya kayaknya cukup nih, sudah selesai seperti ini dulu. Nanti kita coba kita kembali ke, nah ini formatnya ya. Nah, jadi supaya nilai-nilai tadi otomatis masuk ke sini, maka di sini kita buat seperti ini ya. Name, nama. Nah, jadi kita buat di sini. Jadi kayak diapit begini ya. Name. Samain saja dengan ininya ya. Kemudian seperti itu ya. Nih kelas juga sama, kelas. Score berarti nanti sini kita buat seperti ini, score gitu ya. Oke, kemudian di sini ada komen, berarti sama ya. Komen kita tutup seperti itu, semuanya sama gini ya. Berarti nah, yang kita perlukan berarti ini ayat tadi 14 ya. Ayat 14 tutup. Oke, ini kita copy saja, kita copy, kita paste sampai sini, kita ganti, berarti ini 15. Ini nggak usah ya. Kemudian ini link video. Nah, kita buat video link, atau tadi tulisannya apa, link video ya. Oke, ini kita save. Oke, tanda tangan sudah kita taruh di sini. Nah, kira-kira ini aja lah, cukup ya. Otomatis save. Oke, baik. Nah, jadi persiapannya sudah ya. Nah, jadi ini membuat folder, mengupload format file ini sudah, ini membuat worksheetnya sudah. Oke, baik. Nah, sekarang kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu menyeting autocrat ya, autocrat.